Halo teman-temanku, apa kabar kalian? Halo, Halo, baik baik. ya. Jadi kan kita mau bahas tentang pengangguran. Coba menurut kita masing-masing apa sih itu pengangguran? Pengangguran itu menurut saya orang yang belum dapat penghasilan. Menurut saya sendiri, tunakarya atau biasa kita sebut dengan pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, yang sedang mencari kerja, dan tidak bekerja sama sekali. Kalau menurutku, pengangguran itu orang yang nggak bekerja atau lagi nyari kerjaan. Kalau menurutku ya, orang yang disebut pengangguran itu karena dia tidak memiliki penghasilan. Kalau menurutku pengangguran itu adalah orang yang sedang mencari pekerjaan atau orang yang berusaha untuk mencari pekerjaan. Ya, menurutku pengangguran itu merupakan sebuah sebutan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Jadi, kenapa di Indonesia itu masih disebut angka penganggurannya tinggi? Alasan pengangguran di Indonesia tinggi adalah karena jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja tidak sebanding sama. Nah, saya akan men-share screen grafik dari peningkatan dan penurunan pengangguran di Indonesia. Nah, di tahun 2018 menuju 2020 terjadi peningkatan yang signifikan, yakni dari angka 4 sampai 4,5. Nah, penyebabnya itu kebanyakan karena penutupan lapangan kerja yang membuat banyak pekerjaan dipecat maupun di PHK karena sedikit tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi teman-teman, selain kita lihat tadi grafiknya meningkat, saya akan menjelaskan jenis-jenis pengangguran. Nah, jenis-jenis pengangguran itu ada dua. Yang pertama adalah jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya. Nah, menurut faktor penyebab terjadinya, pengangguran diklasifikasikan lagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengangguran konjungtur atau siklis. Ini merupakan pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian sebuah negara. Nah, yang kedua yaitu pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Yang ketiga adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Dan yang terakhir adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Ada juga jenis pengangguran yang menurut lama waktu kerja. Yang pertama itu pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka adalah situasi ketika angkatan kerja sama sekali belum dapat pekerjaan dan masih berusaha untuk mencari pekerjaan. Baru yang kedua ada setengah menganggur, adalah situasi ketika orang bekerja tetapi tenaga kerjanya kurang dimanfaatkan. Nah, yang ketiga ada pengangguran terselubung, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena alasan tertentu. Dampak-dampak pengangguran tersebut apa ya? Ya, karena Kalau banyak bisa kita juga tahu. pengangguran di Indonesia. Emang apa sih dampak kalau misalnya banyak pengangguran? Nah, kalau aku temuin ya, jadi yang paling berdampak pengangguran terhadap pembangunan nasional itu ada 4. Yang pertama itu pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Jadi upah kan salah satu komponen perhitungan pendapatan nasional. Kalau tingkat pengangguran semakin tinggi, nilai komponen upah akan semakin kecil juga. Nah, yang kedua itu penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak. Jadi khususnya pajak penghasilan. Kalau tingkat pengangguran meningkat, jumlah orang yang membayar pajak penghasilan juga akan mengurang kan. Jadi penerimaan terhadap negara juga berkurang. Nah, yang ketiga itu beban psikologis bagi yang pengangguran. Kalau orang pengangguran itu kan akan jadi stres karena tidak ada pekerjaan dan tidak melakukan apa-apa. Dan juga karena status sosialnya yang semakin menurun, dianggap orang lain, di mata orang lain. Nah, yang keempat itu ada biaya sosial. Jadi untuk menenteramkan negara kita, para pemerintah biasanya membuat biaya sosial itu untuk mencakup peningkatan tugas-tugas medis, biaya keamanan, dan juga proses peradilan sebagai meningkatnya kriminalitas, angka kriminalitas. Oke, jadi dari diskusi ini kita bisa tahu pengertian pengangguran itu yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan, orang yang sedang mencari pekerjaan, atau yang sedang membangun suatu usaha. Terus meningkatnya pengangguran di Indonesia pada tahun 2020 ini itu karena adanya penurunan ekonomi kan. Jadi udah terjawab semua apa yang mau kita diskusikan. Sekian diskusi kita pada hari ini. Bye-bye. Bye-bye. Ya. Bye.